Dengan semangat menggugah jiwa, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia IAI Al-Aziz kembali mencetak sejarah dalam wisuda kelima pada 12 Desember 2024. Lebih dari 300 wisudawan dilepas untuk menjadi pilar bangsa yang aktif, progresif, dan efektif sesuai dengan tema besar tahun ini, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang aktif, progresif, dan efektif menuju performa IAI Al-Aziz. Assalamualaikum, Merdeka. Ramai banget, seneng banget, bahagia banget. Bukan saja hanya Lokus, tapi semua yang ada di Mini ZT Show ini. Dan lebih senangnya lagi, di sebelah saya. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Senyumnya sumringah banget. Bisa diceritakan kenapa nih? Tentu, Ya. karena hari ini merupakan hari bersejarah. Ya. Ini adalah sesungguhnya hari ulang tahun Al-Zaitun, dalam hal ini IAI Al-Aziz yang ke-13. Itu satu di antara alasan kenapa kita memilih hari ini menjadi dengan satu kegiatan diselenggarakannya wisuda yang kelima. Makanya kita harus senang terus. Oke. Ya, itu. Jadi ceritanya ini sidang terbuka Senat Institut Sempurna Wisuda kelima ya? Ya, itu tepatnya. Kelima ya? Kelima. Pertama kita hanya 30 mahasiswa wisudawan. Pertama 30. Beranjak ke 85. Terus beranjak ke 280 sampai sekarang ke 306. 300. Dari target 400 wisudawan. Kendala yang belum bisa mengikuti itu diantaranya adalah jadwal untuk munakosah atau sidang terbuka skripsi mereka itu sudah terlampau ambang batas waktu yang kita tidak bisa toleransi. Sejatinya 400 bisa kita lakukan wisuda itu. Kepada mereka yang belum, kita berikan kesempatan mendatang. Insya Allah. Acara penuh hikmat ini tidak hanya merayakan keberhasilan akademik, tetapi juga menjadi ajang peluncuran aplikasi digital inovatif, DIGI, sebagai terobosan teknologi yang memperkuat layanan akademik dan administrasi mahasiswa. Sementara itu, seni tradisional seperti gending, zikir, topo broto, dan tari angguk jos menghadirkan suasana kebanggaan atas budaya-budaya bangsa Indonesia. Tamunya tadi yang diundang keren-keren banget. Itu gimana cara ngejalin dengan Prof. Jagal, Dr. Nasi, terus ada dari Kopertais. Gimana cara ngejalinnya itu? Pertama Kopertais. Kopertais bagi kami itu adalah abang. Bagi kami juga adalah orang tua. Bagi kami juga pembina. Selain daripada Syekh tentunya. Ya. Kami menjalin silaturahim dengan beliau-beliau itu secara intensif. Tidak mengenal hanya karena adanya undangan untuk rapat koordinasi, rapat penentuan program untuk tahunan. Tetapi kami setiap ada kesempatan untuk misal kata ke Bandung misalnya, kita harus mampir. Ya. Assalamualaikum. Iya, mampir dulu kepada yang punya kawasan. Ya. Mentarufkan diri jika di antara mereka ada yang belum mengenal kita. Itu yang selalu kami lakukan. Makanya alhamdulillah IAI Al-Aziz ya, walaupun ditempa berbagai goncangan, bahkan kita pun pernah di boikot oleh Pemda, termasuk oleh Kopertais. Kita rajin kembali dengan datang mengenalkan diri kami dari IAI Al-Aziz. Alhamdulillah pengurus baru pun merespon baik. Ya. Satu di antara yang hadir tadi itu adalah pengurus baru yang sudah mengenal banyak tentang perkembangan Al-Zaitun. Kemudian kita undang dan beliau langsung menyatakan siap saya datang. Dan tamu juga tadi senang banget loh ya. Senang banget gitu kan. Yang paling kita catat adalah tadi pidatonya tuh materinya keren banget. Berapa hari itu? Kayaknya nyusunnya.
pantarai saja, Antara. mengalir saja. Oke. Karena kita hari-hari kan di situ. Oke. Hari-hari kita yang berurusan dengan operasional. Ya. Kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Kita tahu apa yang harus kita tempuh ke depan sebagai bentuk resolusi. Ya. Karena itulah kita punya moto dan tema untuk wisuda kali ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang aktif. Itu kata lain daripada agresif sebetulnya, tapi kita karena sipil, kita adalah insan-insan cendekia, akademisi, maka kita gunakan istilah atau kata aktif saja cukup. Tetapi harus progresif gitu. Ya. Progresif dan kemudian hasilnya itu efektif. Efektif ini tidak harus berbanding lurus dengan efisiensi. Ada kalanya kita untuk menempuh sesuatu yang memang kita target dan ini harus ada, memang harus ada biaya besar. Contoh DJI misalnya ya. Nah itu memang kita soft launching hari ini untuk 2025 sudah bisa kita buka. Itu tren bagi kita. Yang kedua, kita memiliki Turn It In LLC, kerjasama dengan Amerika Serikat. Sehingga kita dengan berbagai produk artikel, produk ilmiah baik berbentuk buku maupun karya-karya tulis, betul-betul terhindar dari plagiarisme. Sekalipun ada plagiarisme, itu nilainya hanya maksimum 20. Sedangkan Sinta 2 saja itu 25. Tapi kita genjot dengan hanya 20% saja. Boleh plagiarisme. Nah ini kami patut berbangga karena Turn It In ini baru kelompok perguruan tinggi yang kecil saja yang mampu menerapkan ini. Banyak yang sudah 25 tahun ke atas belum sanggup. Nah kita dalam tempo yang usia baru 13 tahun berjalan ini, kita pacu supaya efektivitas hasil itu betul-betul terukur. Dan yang ketiganya adalah ProQuest. Biasa orang menggunakan ProQuest itu hanya perguruan tinggi di negara-negara Eropa, Australia, Selandia Baru, Inggris juga Amerika, dan sebagian besar Afrika yang memang sudah advance pendidikannya. Nah ini kita ambil gitu, yang dari London. Itu banyak karya-karya tulis, buku, e-book, artikel, penelitian yang up to date. Ketika kita bisa mensitasi atau mengkuotasi atau mereferensi sekalipun, insya Allah ini menjadi satu bekal wawasan bagi kader-kader kita IAI Al-Aziz untuk mengetahui progresivitas pembangunan di negara-negara maju itu, betapa tidak. Jangkauan atau jeda waktunya itu minim itu 40 tahun. Bahkan jika di-compare dengan satu perguruan tinggi yang ada di Amerika saja, itu bisa sampai 80 tahun. Artinya 80 tahun lalu, gitu ya, di Amerika itu 80 tahun hari ini kita yang ada di Indonesia. Nah itu. Maka itu satu di antara alasan mengapa kita mengadopt gitu ya, value-value yang sangat bernilai tadi untuk kita jadikan sebagai platform dan tolok ukur progresivitas yang ingin kita capai. Pertama tadi growth mindset. Jadilah pribadi pembelajar, tidak boleh berhenti belajar dan puas menyandang S1 saja, begitu ya. Yang kedua tadi kemampuan beradaptasi, karena kemampuan beradaptasi dalam perubahan yang terjadi in every single day tadi itu akan membuat kita tetap eksis, tetap berinovasi, tetap maju, dan itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Biarkan orang yang memiliki fixed mindset itu tetap berjalan di tempat, tetapi saudara-saudara wisudawan yang telah dididik, dilatih dengan sangat luar biasa selama 4 tahun, kembangkanlah growth mindset. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya ingin menyampaikan materi yang diminta karena juga disampaikan baru kemarin sebenarnya, tapi saya senang dengan materi ini. Kenapa senang? Karena ini adalah fokus saya. Kita harus melahirkan
SDM yang progresif, yang aktif, yang efektif. Kalau saya tidak hanya SDM, tapi SDMM, sumber daya manusia yang seutuhnya, SDMS ya. Kenapa? Karena negara kita ini beda. Negara kita ini bukan nation state di barat, tetapi negara kita ini adalah negara berdasarkan Pancasila. Maka di dalam disertasi saya menyebut Indonesia ini sebagai nation state yang religius. Saya ingin menyampaikan dua hal yang teoritis dan juga praktis. Jadi nanti ini walaupun lulusan fakultas dakwah, fakultas syariah, dan fakultas tarbiyah, nanti tidak hanya mengajar juga, karena negara yang maju di dalamnya harus ada pengusahanya. Jangan sampai di sini cuma jadi guru aja. Guru penting, tapi guru yang memberikan contoh jauh lebih penting. Dakwah penting, tetapi bagaimana caranya agar dakwah tidak digunakan sebagai sarana untuk mencari uang. Prosesi wisuda berlangsung haru dengan pembacaan janji wisudawan dan simbolis penyerahan tali kasih. Semangat dan rasa bangga terpancar dari wajah para lulusan yang siap membawa nama baik kampus ke seluruh penjuru negeri. Ketika program dan konsep gagasan tadi yang disampaikan oleh Abi Rektor, bagaimana Abi Rektor menyampaikan kembali kepada para dosen dan tim? Ya, kita ada satu model pertemuan yang terukur ya, itu dengan workshop. Disosialisasikan ini program. Yang kedua dengan musyawarah atau rapat. Yang tentu sebelumnya kita harus buka open diskusi secara terbuka, fair-fairan, tos-tosan bahkan gitu, pahit-pahitan, yuk mau gimana kita. Oke. Nggak perlu kita ada doktrinasi lagi, nggak perlu bahkan kita ada like and dislike. I like you and I don't like you. Sepakat berarti ya? Nggak ada itu. Oke. Semua berdasarkan proporsionalitas dan profesionalitas masing-masing. Kemudian kita approach, kita lakukan meeting-meeting secara prosedural, karena memang orang mau maju itu harus prosedural, kalau nggak bisa. Satu diantaranya rapat, open diskusi, dan kemudian hearing, kita dengar masukan-masukan dari berbagai kalangan yang ada di dalam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita betul-betul memberdayakan alumni dan sebelum alumni, pra-alumni. Makanya tadi saya mengumumkan ada tenaga tendik. Itu terdiri dari alumni fresh graduated dari IAI Al-Aziz. Kita positioningkan mereka di berbagai carta-carta organisasi yang bagi kami, mereka anak-anak muda itu suratul khotir. Suratul khotir itu berarti cerdas dan cepat tanggap, peka, responsif. Ini yang kita perlukan sekarang begitu untuk bisa aktif dan progresif, supaya menghasilkan hasil yang efektif itu. Yang kedua adalah mahasiswa-mahasiswi yang ada di level semester 4, semester 5, bahkan semester 3 yang qualified, yang sudah memiliki mindset yang growth tadi itu, ya, dan adaptif terhadap lingkungan, itu kita berdayakan di sini sebagai POI, pendukung operasional institut. Dan kepada semua kita berikan haknya sesuai dengan kewajaran lah, ya. Yang penting mereka bisa mensupport dirinya untuk membiayai dirinya. Sekurang-kurangnya 50% dari total pembiayaan. Maka bangsa Indonesia ini harus punya potret pendidikan ke depan. Harus bertanya, kalau hari ini 60% pendidikan bangsa Indonesia rata-rata itu SMP, tahun 45 berapa rata-rata bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia ini akan punya kemajuan kalau anak bangsanya sudah rata-rata 90% tamatan sekolah menengah atas. Tidak usah ada aliyah, tidak usah ini, menengah atas saja.
Bisa dicapai apa tidak? Dibuat roadmap untuk mencapai. Itu pendidikan. Kemudian bangsa Indonesia ini yang kedua, karena perkaranya atau persoalannya itu di pangan, harus menjadi lumbung pangan dunia, bukan Indonesia. Gimana roadmapnya? Kita lanjutkan. Bagaimana bangsa Indonesia untuk mencapai itu, yang minimal rata-rata penduduk Indonesia ini tamatan SMA. Saya memberikan gambaran sedikit. Pada waktu Al-Zaitun berdiri, terus menampilkan moto Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, saya baru melihat di kampus ini yang bekerja ketika itu 3.000 orang yang mengerjakan simultan dan cepat. Ketika itu rata-rata tamatan SD dan sangat banyak yang nol pendidikan tapi bisa bekerja saja. Maka digariskan, oleh saya menggariskan, anak yang kerja atau orang yang kerja di kampus ini sebagai karyawan pendidikan harus tamat SMA. Berapa lama? 10 tahun. Maka diadakan gerakan yang namanya kelas dewasa. Alhamdulillah setelah 12 tahun, 10 tahun lebih ke 15, semua sudah terbebas. Semua berpendidikan SMA, masuk dalam kelas dewasa yang kemudian ikut program kejar-kejaran itu. Kemudian setelah sampai kepada umurnya yang 25 ini, sudah yang tamatan SMA itu paket berapa itu? Paket C, sudah lebih daripada 25% S1. Kemudian ada beberapa sudah mencapai S2. Kemudian dalam proses S3 dari nol. Mengapa? Ditarget dan dibuat roadmap yang jelas. Ada nggak contoh? Abdul Latif. Berdiri coba Abdul Latif. Oh, nggak datang. Biasanya datang itu untuk contoh itu. Dari SD ditanya, mana ijazahmu? Saya sudah tamat Pak Syekh. Ketika itu kerja bagian pembangunan. Mana ijazahmu? Belum diambil. Jangan-jangan nggak tamat, ambil. Pergi ke Boyolali ditunjukkan. Kok baru? Mungkin baru dibuat oleh saya. Nyogok tidak kamu? Enggak, saya sekolah beneran. Oke, masuk. Sekarang mau menyelesaikan S3. Artinya di kampus ini harus sesuai dengan pusat pendidikan. Jangan pernah mendidik tapi dasar pendidikannya hanya SGB. Saya Zaitun tadi bilang efektif dan efisiensi. Ya, Gimana caranya Abi sebagai rektor IAI Al-Aziz mengumpulkan efektif dan efisiensi tadi? ya. Efisiensi sudah kita tempuh selama 12 tahun ke 13 tahun ini. Hasil yang kita dapatkan adalah incremental improvement. Incremental improvement ini terlalu lama jika kita masih pertahankan. Maka kita padu sebetulnya antara efisiensi cost yang kemudian menghasilkan efisiensi program. Nah, dalam posisi yang kita ingin melakukan lompatan yang bukan sekedar lompatan katak, melainkan quantum leap, lompatan yang real gitu, yaitu unggul, maka mau tidak mau kita harus mengimplementasikan nilai yang disebut sebagai efektivitas. Artinya tidak selalu harus efisiensi dalam hal ini. Sebab di 12 tahun kita sudah lakukan efisiensi. Ya. Nah, efektivitas di sini yaitu
kita segera harus mulai berani mewujudkan berbagai kan prinsipnya ada 4M ya. Ada man, Ya, ya, ada money, yes, ada mesin, Method. ada method. yes, Man ini tidak berarti kita rasis ya. ya, Kita adopsi semua kepiawaian, kepakaran, ekspertis yang dimiliki oleh perempuan-perempuan Yai Al-Aziz maupun Al-Zaitun serta pihak-pihak lain yang melamar ke sini. Kita berdayakan mereka. Apa kemampuan mereka, kita positioningkan. Dan kita lakukan kontrol, monitoring, evaluasi, leading, punishment bila perlu dan rewardingnya. Itu. Lalu money ini ya namanya kita perguruan tinggi. Sumber keuangan kita lain tidak adalah dari seberapa banyak partisipan input calon mahasiswa yang masuk ke Yai Al-Aziz. Nah, memang sejak ada COVID kita mengalami penurunan. Tetapi ini tentu ada hikmah. Terbukti sekarang dengan adanya penurunan itu kita secara volume kita kemudian menata, memproduk regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan tentang tata kelola dan juga satuan pengawas internal dan lembaga penjaminan mutu. Nah, ketika sekarang mulai lagi masuk calon mahasiswa, ini sudah mulai gayung bersambut, sudah mulai banyak yang semangat sehingga mahasiswa kita sudah dari periode penerimaan ke periode penerimaan mulai kembali memiliki satu kepercayaan diri lah, sehingga diterima dan lebih banyak lagi. Sudah itu kita tidak 100% depending on the koordinator, melainkan kita membentuk mitra-mitra baik dari unsur koordinator itu sendiri maupun dari unsur wali mahasiswa serta dari para mahasiswa dan alumni-alumninya. Seperti tadi dalam ucap janji mereka poin keempat itu akan memberikan support dan dukungan kepada alma mater untuk supaya menjadi excellent, sentra edukasi yang excellent. Setidaknya saya uji tadi hanya dengan minimum satu alumni, satu wisudawan mau merekrut satu calon mahasiswa. Dan Anda tahu setiap kontribusi yang diberikan oleh setiap mitra maupun siapa saja ya, yang bawa 1, yang bawa 5, yang bawa 10, kita berikan apresiasi berupa insentif, kalaulah bukan bonus atau komisi gitu ya, insentif saja. Ya lumayan besarannya, ya. Nah, dari mulai pada awalnya kita hanya bisa memberikan 250.000 per satu mahasiswa yang masuk, mahasiswa baru. Sekarang sudah meningkat bisa memberikan sampai 500. Katakan satu orang ada yang membawa 5, ada yang membawa 10, lumayan. Nah, tidak hanya itu, kemitraan ini kita juga perluas lagi ke tingkat karyawan-karyawan yang belum berkeupayaan membiayai putra-putrinya, baik di dalam ma'had untuk tingkat madrasah maupun mahasiswa Yai Al-Aziz. Tugas kamu di depan mata, diberikan kesempatan itu. Nah sekarang alhamdulillah direspon banyak wali-wali santri dari lingkungan karyawan, ya itu menjadi duta-duta kita untuk melakukan rekrutmen calon mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar. Di samping memang divisi kita kita sudah bentuk bagian di bawah kabiro kemahasiswaan, itu ada bagian internal dan eksternal. Kita bangun kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA, ya. Jangkanya kita buat sebagai jangka menengah dan jangka panjang. Artinya kita tidak menghendaki mereka di masa singkat masuk. Kita ada kerjasama dulu. Apakah kita melakukan bakti sosial ke mereka sampai ada simpati karena citra yang sudah kebangun gitu, ya. Satu di antaranya itu. Wisuda kelima ini tidak hanya menjadi perayaan akademik, tetapi juga bukti nyata komitmen IAI Al-Aziz untuk terus berkembang di era digital. Dengan peluncuran Digi dan semangat kolaborasi antara tradisi dan modernitas,
IAI Al-Aziz melangkah pasti menuju pendidikan tinggi yang unggul dan transformatif dengan mencetak generasi berdaya saing global. Spill dikit Bi, untuk progres menuju universitas gimana Bi? Ya, bagi kita sebetulnya antara universitas atau bertahan dengan nama yang ada, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, itu tidak ada masalah. Yang penting kita bisa buka tambahan-tambahan berupa fakultas maupun prodi. Nah, sampai saat ini kita harus geser sedikit dulu identitas atau status kita yang masih baik ini ke unggul atau setidaknya ke lebih baik. Dan itu kita di pertengahan 2025 ini sudah mulai ada berkas yang kita lodging ke pihak Ban PT sebagian dan sebagian yang lain kepada Lamdik. Walaupun catatannya Lamdik itu sendiri sampai saat ini belum sistemnya belum signifikan baik bisa digunakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke Ban PT kita bisa bangun lagi sehingga kita bisa buka tambahan prodi dan fakultas yang dikehendaki oleh Ma'had Al-Zaitun. Satu diantaranya adalah pertanian maupun kelautan, ya, kelautan. Termasuk semi blue economy yang nanti perikanan, air payau, ya. Nah, itu kita akan ajukan nanti. Kalaulah misalnya masih mengalami kendala atau kesulitan, walaupun secara fakta dan realita, sesungguhnya kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud tadi itu. Nah, cuman ini kan tetap kembali ke person ya, yang memiliki kebijakan. Tapi kita tetap tunjukkan saja, pantang menyerah, ya, nggak boleh pesimis, terus optimis, dengan terus menata, bisa insya Allah. Itu, dan kemudian ilmu pengetahuan atau program studi yang selain kejuruan tadi, ini kita sudah adopt satu kurikulum dari London, dari The Great British, itu adalah ilmu sains dan komputer terapan. Itu kita masukkan ke dalam kurikulum bahasa Inggris. Ya, jadi tidak ansi ada klasikal khusus mengajarkan tentang ilmu komputer dan how to operate termasuk kepada programmingnya. Melainkan kita masukkan kepada mata kuliah berbahasa Inggris. Apakah itu di bahasa Inggris 1, di bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3. Sehingga dia sesungguhnya mahasiswa ini itu mendapatkan 2 sertifikasi, S1 dan diploma advance level 3. Diploma 3 sebetulnya kalau di luar. Oke. Cuma tingkatannya advance, yaitu kedua. Ya. Kedua itu atau ketiga sebagian negara. Ya, karena elementary, ya, kemudian pre-intermediate, elementary, intermediate, dan kemudian advance. Nah itu, jadi diploma dia. Jadi enak sebetulnya. Artinya anak-anak kita nih alumni ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, yang di situ ada mata kuliah komputer, itu sudah tinggal cross credit. Gitu. Nggak perlu ikut lagi beberapa mata kuliahnya. Karena yang kita terapkan ini kurikulumnya sudah well known lah worldwide ya, gitu. Ya. Itu diantaranya. Siap. Memang tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Ini harus berproses. Dalam hal ini kita harus incremental improvement. Prosesnya harus incremental, tidak boleh radical innovation, tapi harus incremental innovation. Nah, tetapi yakinlah bahwa kita bisa mencapai ke arah itu. Ya. Ya, Abi Rektor, tadi Glenn Kessler bilang roadmap. Ya. Nyambutnya gimana nih untuk para yang sekarang wisuda atau yang sudah? Beliau itu tadi berbicara kedua arah ya.
arah pertama ke Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, baik kepada kami maupun kepada para wisudawan. Dan yang kedua arahnya secara umum, ya, yaitu kepada nasional, kepada kepemimpinan Bapak Prabowo. Ya. Beliau sangat berharap di era kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa menyamai identitas atau status Pak Prabowo itu dapat dikatakan alias Pak Harto. Karena Pak Harto sudah berhasil dengan swasembada pangannya dan kemudian pacu landasannya, ya kan? Tinggal landas era industrialisasi. Nah, tapi untuk yang pangan kemudian pasca beliau lengser itu terlupakan. Nah, harapannya dengan program swasembada pangan yang diluncurkan oleh Pak Prabowo itu bukan sekedar membuka lahan-lahan baru yang notabene itu adalah lahan hutan. Kenapa tidak melakukan sewa menyewa? Itu sebetulnya ya. Sewa katakan 1 hektar 15.000 US dollar. Ya. Kan itu sekitar 25 jutaan saja. 1.500 ya tadi ya. Ya, 1.500 US dollar per hektar. Masyarakat senang. Ya. Uang itu hidup di desa, sehingga ada kesetaraan, keseimbangan antara kehidupan kesejahteraan di kota dengan kehidupan kesejahteraan di desa. Nah, bagi kita, Kiai Al-Aziz, kita akan mempersiapkan ke arah itu. Ya, karena beliau juga sudah berpesan, manakala Kiai Al-Aziz akan berbicara tentang universitas atau penambahan berbagai fakultas, maka ana yang pertama harus berbicara. Gitu. Artinya kita akan menyimak berbagai arahan irsyadat dari beliau. Kemudian posisi kita secara proporsional itu adalah tinggal mengimplementasikan. Itu saja sebetulnya. Atau ada yang kurang? Ya. Ya. Terakhir Pak Rektor. Nah, gini, ya. untuk itu ya, dalam konteks kita Al-Zaitun, kita yang sudah sejak awal mendirikan itu memang fokus kepada pertanian. Ya. Ya, ini sekarang kita akan lakukan reboisasi hutan, termasuk penataan lahan-lahan hutan dan penataan kembali lahan-lahan yang belum menjadi sawah, termasuk bahkan penataan kembali lahan-lahan sawah yang selama ini hanya dikelola apa adanya. Walaupun kita sudah mengerjasamakannya dengan pihak P3KPI. Ya, nah ini kita akan modernisasi dengan menambahkan mesin, ya, mesin, Bu. Jadi alat demi alat itu. Ya, kita mensupport, tapi kita tidak bisa berpacu tanpa ada kendali, tanpa ada landasan, tanpa ada ukuran, karena ini semua bergantung pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita di sini bervariasi dan dari berbagai latar belakang. Tapi yakinlah bahwa kita akan masuk menerobos kepada apa yang sudah menjadi amanah dari pimpinan tadi itu. Alhamdulillah, siap. Terakhir, Abi Rektor, Grand Counselor, tunjuk ajarnya seperti apa dan apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Al-Zaitun Sepanjang Bilang. Tunjuk ajar beliau itu tidak selalu beliau nampakkan di ruang-ruang pada saat beliau pidato, pada saat beliau di masjid. Beliau dalam berbagai aktivitas kehidupan yang kita membersamai beliau, atau sebaliknya beliau membersamai kita, kita selalu memetik pelajaran dan hikmah dari kebijakannya, dari statement-statementnya. Nah, itulah yang kemudian kita serap, kita manifestasikan ke dalam how to operate the organization, gitu. How to operate the organization. Cara beliau kita adopt, cara kita masukkan. Sehingga tidak ada indikasi satupun bahwa apa yang kita lakukan di sini ini berontak kepada beliau, atau melawan kepada beliau, atau mau melebihi dari apa yang sudah beliau lakukan. Tidak ada, semata-mata sami'na wa ta'na. Cuma kami wujudkan dalam bentuk ini. Sebetulnya tidak ada yang terlalu spesial yang kita lakukan ini. Semua adalah berkat kebersamaan. Kebersamaan semua pihak itu sangat-sangat bermanfaat. Ya.
togetherness is powerful. Iya. Ya, Siap. kebersamaan sangat strong, ya. Memperkuat kita. Alhamdulillah. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih.